Pottery atau seni membuat tembikar adalah kegiatan membuat objek keramik dengan bahan dasar dari tanah liat. Dan kini, pottery menjadi suatu hobi yang sudah mulai ramai dijalankan oleh sebagian orang yang memiliki ketertarikan akan nilai seni dan keindahan. Di Indonesia sendiri, pottery cukup diminati oleh sejumlah kalangan. Kabar baiknya, saat ini juga sudah mulai ramai dibuka workshop bagi mereka yang ingin mengenal dan belajar pottery. Hai sahabat cantik, ketemu lagi dengan Saras Ayu tentunya dalam program Jelita, Jendela Informasi Wanita. Dan pada episode kali ini, Saras Ayu akan mengajak sahabat cantik untuk mengenal lebih dekat terkait seni yang lagi digemari di masyarakat, yakni seni keramik atau pottery. Dan pada kesempatan kali ini, tim Jelita berkesempatan untuk mengunjungi langsung salah satu studio keramik di Jakarta Barat. Yuk aku ajak sahabat cantik untuk mengenal lebih dekat dengan crafternya. Halo Kak Stefani. Halo, sehat hari ini? Baik. Nah, sahabat cantik, akhirnya ketemu nih sama Kak Stefani. Nah, kita akan bakal tanya-tanya dulu ke Kak Stefani. Kak, ini kan aku sudah cari-cari tahu nih tentang Kak Stefani nih. Nah, aku dengar Kak Stefani ini udah menjalani profesi ini kurang lebih selama 2 tahun. Betul. Boleh diceritain nggak sih sebenarnya nih pengalaman Kak Stefani hingga sampai akhirnya menemukan passion di bidang pottery ini? Oke, jadi aku berawal dari interior designer. Lalu kemudian ternyata aku nggak happy gitu, simply. Tapi kayak aku punya prinsip bahwa aku tuh tetap mau kerja di bidang seni. Dan kayak aku coba nambah skill lah ya. Karena Coba kan ibaratnya kayak aku membuang skill interior aku, ya aku harus memupuk ya skill yang lainnya gitu. Jadi kayak aku coba-coba cari dan coba ikut beberapa workshop di bidang yang berbeda. Tapi end up aku paling cocok sama pottery. Nah, Kak Stefani tadi kan udah menceritakan gimana akhirnya menemukan passion di pottery ini. Nah, kalau awal mulanya di bisnis nih living ini sebenarnya seperti apa sih, boleh diceritakan? Awal mulanya dimulai karena pandemi. Jadi pertama kali aku ikut workshop itu nggak langsung dijadiin bisnis. Oh begitu. Jadi aku tujuannya awalnya itu memang untuk kayak ngerilis stres pribadi aku gitu. Kayaknya kok aku nggak ngapa-ngapain ya gitu. Kayak orang-orang melakukan sesuatu tapi end up aku nggak ngapa-ngapain. Dimulai dari itu akhirnya coba cari workshop kan, end up aku lebih cocoknya sama pottery dan aku dalemin gitu. Jadi through 1 year aku dalemin, aku belajar, terus iseng nih satu hari iseng bikin satu batch. Aku posting kan di satu sosial media, lalu temen aku ada yang nanya, dia bilang bagus nih gitu, dijual nggak gitu kan. Terus aku mikir, oh bagus ya gitu kan. Ternyata ada peluang di sana iya, ya. ternyata apa yang aku kerjain itu orang lain lihat bagus. Terus dari situ ya muncul lah kayak kepercayaan diri, oke, mungkin boleh kali ya aku coba-coba. Karena sebelumnya aku juga sebenarnya pernah coba beberapa bidang di bisnis tapi tidak berjalan dengan baik. Makanya yang terakhir ini, yang pottery ini aku mau kayak seriusin banget. Gitu, aku kayak nggak mau cuman setengah-setengah. Jadi kayak maunya all out lah ya. Nah, berarti awalnya dari iseng-iseng mencari skill baru untuk mengisi waktu luang di pandemi COVID-19, namun akhirnya berjalan dengan baik ya, karena ini juga bukan sesuatu yang instan. Tadi ada prosesnya juga, Kak Stefani menceritakan dari mencari skill yang ABC sampai akhirnya menemukan yang ini. Nah, Kak Stefani sendiri nih, kenapa sih akhirnya memilih media seni ini sebagai bisnis utama atau bisnis yang ingin digeluti sebenarnya? Oke. Tadi kembali ke prinsip, kayak aku tetap maunya pokoknya di bidang seni. Oh, maunya di bidang seni. Tetap mau di bidang seni, itu alasan utama aku. Dan yang kedua, aku ngerasa kalau di Indonesia itu sesuatu yang handmade itu masih kayak belum banyak diapresiasi banget lah gitu dibandingkan kalau di luar. Betul. Kayak aku juga ngerasa sebenarnya ya kita anak muda tuh punya talenta yang nggak apa-apa kok kalau handmade itu kayak bervalue sebenarnya dibandingin kayak cuman beli barang jadi ya udah gitu kan. Kalau aku ngerasa kayak satu yang handmade itu kita beli sesuatu yang handmade kita lebih sayang lah gitu. Walaupun harganya pasti jauh lebih mahal ya. Tapi memang sesuatu yang dibikin handmade itu ada
feel-nya tersendiri Bener. ya. Jadi yang bikin itu atau pengrajinnya itu ada feel-nya dalam membuatnya, jadi kesannya itu ada nilainya tersendiri di produknya itu. Nah kalau dari Dini Living ini nih Kak Steph, sebenarnya produk apa sih yang paling sering dibuat oleh peserta ataupun siswa yang ikut workshop? Kalau aku sangat rekomen mereka bikin mug atau gelas. Iya, Oke. karena kayak kita sering banget pakai. Kayak lebih sering minum daripada sering makan gitu. Betul, oke. Jadi kayak mau kerja minum gitu. Ngapain? Minum. Jadi aku selalu encourage mereka kalau bingung bikin mug aja gitu. Oke. Nah, kalau tadi kita bicara mayoritas produk yang paling sering dibikin oleh siswa ataupun peserta, nah sebenarnya ciri khasnya sendiri di Dini Living ini tuh apa sih Kak? Kalau ini aku mungkin bawa sedikit tentang logo aku ya. Kan Ni Living itu Ni itu artinya tuh nothing is impossible buat aku pribadi. Jadi kakak mau bikin apapun di sini pakai warna apapun, menurut aku semuanya akan bagus gitu pada akhirnya. Jadi nggak ada yang jelek, karena menurut aku seni kan masing-masing ya. Semua punya nilai. Ya, menurut kakak misalnya biasa aja, ternyata buat aku bagus banget kayak gitu. Jadi aku kayak pengen encourage orang-orang juga terus di pandemi kalau sebenarnya ya kita bisa kok berkarya dengan cara apapun, as long as ya kita saling support gitu. Kita kayak saling ingetin kalau kita tuh bisa mencapai goals itu dengan cara yang baik gitu. Nah, sahabat cantik, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kak Steph, banyak banget nilai inspiratif yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah jangan pernah menyerah untuk menggali potensi diri yang kita punya. Dan sahabat cantik, setelah ini aku mau ngajak sahabat cantik bareng dengan Kak Steph untuk melihat keseruan Dini Living ini. Yuk Kak Steph. Sahabat cantik, saat ini potri tidak hanya menjadi kegiatan untuk sekedar mengisi waktu luang yang menyenangkan, tetapi kegiatan ini juga bisa untuk mengembangkan usaha loh sahabat cantik. Bahan baku yang digunakan pun cukup mudah didapat. Dengan kemudahan di era digital saat ini, cukup banyak jasa yang dibuka untuk titip bakar keramik. Belum lagi, sekarang sudah sangat mudah mencari informasi dalam mempelajari kerajinan tangan ini, salah satunya Dini Living. Oke, nah ini kita udah masuk ke area workshop ya Betul. Kak Steph ya. Ini udah ada 2 peserta nih sahabat cantik yang lagi bikin. Halo kakak-kakak semuanya. Kak boleh dijelasin ini pesertanya lagi bikin apa sih? Ini yang teknik hand build. Jadi kalau ini biasanya pakai pinch. Jadi ada teknik pinching. Jadi kalau hand build itu ada 3 teknik ya. Ada 3 teknik. Ada pinch pot, ada coil, ada slab. baik. Kalau ini ada lagi tekniknya tuh namanya kurinuki. Kurinuki. Iya, jadi Apa itu? kalau dari bola aja gitu, jadi dari tanah padat kita congkel-congkel. Oke. Gitu. Terus di apa kayak itu kan kayak diambil-ambil gitu kan. Nah, itu jadi yang ngebentuk ntar buat dalam dari gelasnya. Terus luarnya itu biasanya bentuknya memang lebih sharp kayak gitu. Jadi dibentuk-bentuk Iya. manual gitu ya. Bener. Oke. Nah ini ada tips nggak sih Kak Steph buat sahabat cantik yang mungkin mau coba nih untuk bikin seni keramik ini dalam proses kedua ini? Apa sih tipsnya supaya nanti hasilnya bisa lebih maksimal? Kalau menurut aku dalam semua hal itu yang penting sabar. Yang penting sabar ya, itu sahabat cantik, yang penting sabar bikinnya. Sabar sama yang aku selalu ingetin sama menurut aku tuh ya be gentle with the clay gitu. Oh baik. Karena kan sebenarnya dia udah lembek nih. Jadi kita sebenarnya tenaganya itu harus diminimalisir biar nggak terlalu ketipisan lah gitu. Oh baik. Jadi terlalu powerful juga nggak baik Iya, ya. betul. Nanti hasilnya bisa kurang maksimal. Oke, setelah ini Kak Steph kita mau kemana lagi nih? Setelah ini kan area hand build nih, aku ada satu ruangan lagi itu yang buat wheelnya. Oke, baik kita langsung ke sana aja. Yuk. Kita tinggal dulu ya kakak-kakak. Bye.
tadi kan Kak Steph kita udah ke area hand build. Nah, Betul. sekarang nih namanya area apa nih Kak Steph? Ini area aku mengajar yang pakai mesin wheel. Pakai mesin wheel. Nah, mungkin Betul. boleh dijelasin nih peserta di workshop hari ini lagi ngapain sih nih Kak Steph? Kalau kakak lihat hari ini mereka lagi sesi trimming. Lagi sesi Trimming. trimming. Oke. Iya, kalau misalnya kita hand build di awal pakai dengan wheel, itu tuh biasanya bagian bawahnya masih jelek. Oke. Masih banyak sisa-sisa ekses dari tanahnya. Dari tanah Nah, sendiri. jadi kalau misalnya di trimming ini kita rapihin dia bawahnya. Biasanya mostly memang fokusnya di bagian bawah. Gitu. Jadi kalau kakak lihat kan dia posisinya di upside down gitu kan. Iya. Jadi di bukan kayak posisi sesungguhnya. Gitu. Karena memang kita fokusin trimming itu pasti bagian di bagian bawahnya. Jadi kayak dibalik gitu sahabat cantik. Nah, biasanya ini kalau untuk proses ini memakan waktunya biasanya sampai berapa menit sih Kak Steph? Biasanya sih kalau aku mungkin 5 menit. 5 menit. Oke. Kalau pesertanya sendiri biasanya mayoritas makan waktu berapa lama? Kalau untuk session sih kalau aku pasti 2 jam ya. Kalau untuk sesi ininya biasanya peserta biasanya Satu benda bisa- nih ya, satu benda mungkin mereka bisa 15 menit. bisa 15 menit. Karena Oke. masih kaku kan. Oke, berarti itu tadi proses untuk pembuatan di mesin wheelnya ini biasanya peserta itu menghabiskan waktu 15 menit. Tapi kalau misalnya udah terampil nih tangannya seperti Kak Steph, ini 5 menit aja udah cukup sangat cantik. Nah, setelah di area wheel ini, abis ini kita mau ke area mana lagi sih Kak Steph? Setelah ini aku akan ajak kakak jalan-jalan ke area pembakaran. Oke, kita akan lanjut ke area pembakaran. Yuk ikuti kita sama cantik. Nah, Kak Steph, ini sekarang kita mau masuk di ruangan apa nih namanya? Ini ruang pembakaran. Ruang pembakaran. Oke, ini alat yang buat dibakarnya? Betul. Betul. Oke, boleh Jadi di biasanya aku kalau abis bikin semuanya punya murid aku, terus aku biasanya kan harus tunggu dulu tuh 2-3 hari Iya. biar dia kering. Baru setelah itu baru bisa masuk tungku. baru bisa masuk Tuh. ke proses pembakaran ini. Benar. Oke, mungkin sahabat cantik mau lihat di rumah ya seperti apa hasil dari seni keramik ini. Wah, ini dia nih hasil dari beberapa peserta atau murid yang diajarkan oleh Kak Steph di karya seni potri ini nih ya, bisa dilihat satu persatu dan cantik-cantik semua, bagus-bagus semua ya. Nah, ini ada yang modelnya gelas, terus juga ada yang modelnya piring. Ini ada banyak sekali model-modelnya. Nah, ini ada satu yang menarik nih Kak Steph. Aku lihat dari yang ini nih hasilnya agak glossy, tapi yang ini tuh enggak. Apa sih sebenarnya yang ngebedain? Jadi yang sebenarnya bedain itu dia dari jenisnya. Dari Jadi kayak jenisnya. kalau misalnya kita pakai kuku atau kayak bikin kuku gitu kan dia ada top coatnya. Betul. Nah kalau keramik itu sama, jadi ada yang glossy atau ada yang matte. Oke. Kayak gitu. Kalau ini aku lagi coba jenis glaze baru. Jadi ini tuh biasanya kan kalau ini kan udah transparan nih Kak. Betul. Jadi biasanya tuh dibikin di color biasa. Oke. Gitu. Jadi kayak dilukis Seperti gitu. ini ya. Kalau ini yang warna aslinya. Ini warna aslinya. Iya, kalau warna Oke. asli tanah aku kayak gini. Oke. Gitu. Nah, setelah kayak gini dibuat, baru kita lukis gitu pakai cat keramiknya. Baru ntar dibakar pertama jadi biskuit, baru pembakaran kedua biar dia jadi glossy kayak gini. Sedangkan kalau yang kayak gini itu tuh langsung color glaze. Oke. Jadi benar, dia benar. nggak transparan gitu dan jenisnya matte gitu. Nah, ini ngomong-ngomong tadi juga kita bahas tentang proses pembakarannya. Sebenarnya berapa lama sih sampai dia nih jadi keramik seperti ini? Biasanya kalau memang keramik itu kan butuh 2 kali ya. Pertama itu biskuit, itu dia 9 jam. 9 jam. Iya benar. Abis itu mesti cooling down dulu nih. Jadi kalau keramik itu nggak bisa masuk and then dibuka terus habis itu lanjut lagi. Jadi ya ada 2 kali. Yang pertama tadi biskuit 9 jam, lalu yang kedua itu dia disebutnya pembakaran tinggi 12 jam. Gitu. Baru dia jadi glossy atau matte seperti ini. Gitu. Nah, ini aku notice sesuatu juga nih sahabat cantik. Ada yang beda, ini di bagian untuk keramik yang ini nih agak pecah. Ini Iya. kayak gini nih sebenarnya kenapa sih Kak? Kalau Stefania? pecah kayak gini, either ada air bubbles atau misalnya keramiknya tuh ketebelan.
keramiknya ketebelan. Nah biasanya untuk antisipasi nih biar nggak sampai retak nih, ada tips nggak untuk sahabat cantik di rumah? Emang kalau keramik itu kita harus disiplin banget sih pas pembuatan. Jadi pertama kali tanah datang atau tanah baru itu kita harus ngelakuin satu teknik, itu di wedge. Jadi kalau misalnya kayak bikin kue itu kita adon. Gitu. Sedangkan kalau tanah itu sama gunanya. Kalau tanah baru itu kita kan nggak tahu ya di dalam tanah itu ada air bubbles-nya. Jadi itu sih yang paling penting dari tanah itu, dan kita lakuin wedge-nya itu buat ngeluarin si air bubbles atau gelembung udara, paling gampang gitu. Biasanya resikonya memang kalau di kelas itu karena kan bikin nih, terus dari tanah yang udah kepotong-kepotong-potong misalnya gitu kan, abis bikin yang pertama kan masih ada sisa yang kedua. Terus muridnya main gabungin aja tanahnya, terus nggak di wedge dulu gitu, nggak diadon ulang, sehingga mungkin aku kayak agak apa ya, kan ngurusinnya nggak satu orang doang kan, jadi kayak lewat terus pas bikin gitu. Dan itu biasa ketahuannya hanya di pembakaran. Hanya di pembakaran. Oke, berarti lebih fokusnya nih kepada adonannya ya tadi ya Kak Steph ya. Oke, segitu aja untuk proses pembakarannya. Nah setelah ini kita mau bahas proses selanjutnya ya Kak Steph ya. Oke, kita lanjut ke atas aja. Ayo. Sahabat cantik, kita udah masuk di proses berikutnya. Ini namanya proses apa nih Kak Steph? Kita masuk ke proses glaze. Ini jadi proses setelah glaze. pembakaran pertama, kita harus bikin jadi keramik, yaitu di dip sama glaze. Gitu. Jadi yang tadi yang aku jelasin di awal itu yang kayak misalnya pakai kutek, pakai top coatnya. Nah ini top coatnya. Ini adalah top biar coatnya. jadi kayak gini. Hasil jadinya kayak gini. Dari ini ke sini. Oke, boleh langsung dipraktekin sama Kak Steph? Jadi pertama biasanya glaze-nya diaduk dulu. Jadi bakal diaduk dulu. Diaduk sampai, kan ini dari bubuk, sampai dia udah nggak ada gumpalan lagi. Jadi harus rata. Udah larut ya. Kurang lebih biasanya ya 5 menit lah ya, kayak gini. Kalau udah, kita langsung dipin aja. Langsung dip aja. Pertama kalau misalnya aku kan ini stylenya kayak cuman setengah doang kan. Jadi ini dalamnya juga cuma sama luarnya sama sampai sini doang. Itu pertama aku glaze dalamnya dulu. Jadi aku kayak ambil alat gitu. Terus aku giniin dalamnya. Nah ini biasanya ditahan 3 detik aja. 1, 2, 3. Dah. Ya habis itu digoyang-goyangin dulu. Dia biasanya cepet kering, langsung nyerep. Langsung dalam nyerep waktu 1-2 menit dia udah akan kering gitu. Oh iya, tapi kalau warnanya belum kering masih muda ya, masih kelihatan muda ya? Iya, beda kan sama ini. Kalau udah jadi warnanya jadi lebih sedikit tua atau dark. Nah untuk luarnya tinggal ini aja, ujungnya dipegang, terus didip tuh sampai seberapa bebas, hitung 1, 2, 3, lalu angkat. Wah, ternyata prosesnya seperti itu ya, untuk pewarnaan. Goyangin sebentar. Udah. Wah. Gitu. Jadinya seperti ini. Oke, boleh aku ambil ya untuk perbandingan. Ini adalah hasil yang udah jadi dan ini adalah hasil yang tadi baru diwarnain. Terlihat ya bedanya? Oke, sahabat cantik, ini udah siap. Kita mau ngapain nih sekarang, Kak Steph? Kita mau coloring hasil yang udah jadi. Jadi biasanya kalau yang sebelum di coloring kan kita build dulu nih. Kalau untuk hand build, kalau untuk bikin mangkok atau bikin mug, aku paling rekomen itu pakai teknik pinching. Apa tuh? Gitu. Boleh Jadi dijelasin? di awal biasanya aku akan kasih tanah, udah dibolain gitu. Lalu biasanya kita cubit-cubit aja. Gitu. Dia akan melebar kan
kalau kita cubit-cubit kayak gini. Jadi kurang lebih kayak gini ya Sahabat Betul. Cantik gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk coloring ini ada tipsnya tersendiri nggak sih Kak Steph? Kalau Kita harus untuk gimana dulu gitu? keramik, otomatis ya kita harus pakai memang pewarnanya yang khusus Pewarnanya, keramik. oke. Jadi nggak bisa selain itu. Dan aku sebenarnya belum coba juga karena let's say kayak akrilik gitu ya. Setahu aku kalau dia kan kayak finishnya tuh glossy. Tapi nggak terlalu glossy kayak keramik gitu ya. Cuma glossy. Takutnya kalau dicelup sama glaze nggak nempel gitu. Makanya memang dia harus pakai yang khusus keramik. Kalau untuk tips pakainya sih bebas kayak orang painting biasa. Tapi kalau sebelum dipakai catnya ini harus di shake dulu. Kita harus shake dulu. Supaya apa nih Kak Steph? Kita harus shake dulu. Karena ini tuh kayak ada minyaknya gitu. Oh oke, jadi diwarnanya Jadi harus di shake. harus di shake Ini supaya kan kayak nyampur. kelihatan nih kayak ada yang Oke, nah ini bisa dilihat ya Sahabat Cantik, ada 2 cairan di sini. Ini ada cairan minyaknya ya Kak Steph ya. Dan ini baru cairan pewarnanya. Betul. Oke, kita boleh langsung aja boleh kita cobain. habis di shake taruh aja di palette-nya. Nah, untuk ngewarnainnya itu biasanya yang penting surface tanahnya tuh ketutup. Oke, supaya nggak retak ya. Bukan. Bukan? Kalau misalnya pengennya ketutup semua gitu, biar dia rapi aja warnanya ke Oke. cover, terus nggak usah diwarnain bagian bawah. Karena kan dia nanti pas dibakar nempel di plat kayak gini kan. Oh iya betul. Let's say ini platnya kita, plat bakarnya itu ini nggak usah diwarnain karena pas di glaze juga nanti dia dihilangin Oh, glaze-nya. dihilangin juga, oke. Iya. Nah itu dia Sahabat Cantik, jadi bagian di sini ini nggak perlu diwarnain, jadi fokusnya di bagian pinggir-pinggir sininya aja Iya. ya. Oke. Semuanya bebas boleh diwarnain kecuali bagian bawah. Bagian bawah. Oke, kita langsung coba aja yuk Kak Steph. Boleh. Bebas Pilih mau pakai warna ya? apa? Oke. Bikin nama kakak juga boleh. Oh iya betul. Seperti biasa, standar, bikin bunga aja deh yang gampang. Bunga. Tuh kan dia langsung nyerap gitu, kayak Iya. langsung hilang. Oh iya benar. Nah ini kakak nggak perlu takut kalau misalnya dia warnanya jadi lebih muda. Kan tadi dituang gelap nih, pas Iya. diaplikasiin ternyata dia lebih muda Iya, gitu. ternyata Nggak lebih apa-apa, muda. emang dia bakal keluar setelah dibakar. Setelah dibakar. Warnanya. Iya, Oke. jadi nggak perlu takut. Jadi itu tipsnya ya untuk Sahabat Cantik, nggak perlu takut untuk menggunakan warna karena nanti warna yang di sini akan beda hasilnya dengan warna di setelah hasil pembakaran. Oke, aku bikin yang paling gampang, bikin nama aku aja. Ini udah coba tadi bikin motif bunga ya, jadi hasilnya seperti ini, nggak apa-apa. Yang penting kita telah mencoba ya Sahabat Cantik. Ini sudah hampir selesai warnain dalamnya. Apa kita warnain aja. Walaupun tidak tahu hasilnya seperti apa. Bagus kok kak, makin abstrak makin bagus. Oke. Bahkan bisa langsung kayak gini. Oh. Jadi benar-benar kelihatan ya kalau air netesnya ya. Iya. Seperti itu. Udah, punya aku udah jadi. Wow. Say. Cepat sekali Sahabat Cantik. Aku prosesnya masih seperti ini. Gak apa-apa. Tidak ada kompetisi kak. Nah, yang penting ada warnanya. Oke, nah aku mau mengikuti stepnya Kak Steph tadi, Bikin drops ya. bikin drops. Apakah berhasil? Mari kita lihat. Dan Oke. Iya, seperti inilah hasil karya seniku. Bisa dibandingkan ya dengan Kak Steph yang ada konsepnya, sementara yang ini konsepnya lebih ke coba aja gitu. nggak ada konsep. Nggak ada konsep. Konsepnya adalah yang bagus. Konsepnya yang penting ada warna Iya. gitu. Nah ini untuk bagian dalamnya, boleh tolong ditunjukin Kak Steph? Nah, jadi begini, kalau tipsnya dari Kak Steph ada yang penting berani aja warnainnya. Jangan terlalu dipikirin. Jangan terlalu dipikirin, warnanya ngalir aja. Iya. Tuh. Selesai. Nah seru banget ya, hari ini kita udah coba-coba bikin keramik dan tadi udah diajarin nih sama Kak Steph ya langsung untuk ngelukis
bagian dari gelasnya ini. Seru banget, aku doain semoga goals dari Kak Steph bisa tercapai, terus juga usahanya bisa semakin berkembang lagi. Sehat selalu ya Kak Steph. Kita lanjut bikin lagi. Yuk. Tapi ini warnanya gini nggak sih? Ayo. Nah, sahabat cantik, memang selalu ada hal menarik dalam setiap karya seni, termasuk karya seni keramik ini. Nah, senang banget nih Saras Ayu hari ini bisa ikut belajar langsung dalam proses pembuatan seni keramik ini. Dan biasanya Saras memang cuma ngelihat aja nih hasil akhir dari produk keramik ini. Nah, tentunya hari ini merupakan pengalaman baru juga untuk Saras Ayu bisa belajar membuat seni keramik ini. Dan jangan khawatir untuk sahabat cantik yang ingin ikut belajar juga, bisa langsung mengikuti workshop Dini Living ini. Dan tentunya diharapkan dengan adanya workshop ini bisa membantu perkembangan produk lokal dan tentunya UMKM di tanah air. Nah, sahabat cantik, jangan lupa untuk selalu saksikan Jelita, Jendela Informasi Wanita. Kenapa? Karena akan selalu ada informasi menarik lainnya di episode berikutnya. Saras Ayu pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Biarkan saja menjadi